Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aida Happy Family YouTube channel. Pada episode kali ini kita akan berbicara tentang positive thinking. Judul ini diambil dari buku yang berjudul ESQ, Emotional Spiritual Quotient, karya Ari Ginanjar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukanlah sebaik-baik kamu orang yang bekerja untuk dunianya saja tanpa akhiratnya, dan tidak pula orang-orang yang bekerja untuk akhiratnya saja dan meninggalkan dunianya. Dan sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang bekerja untuk akhirat dan juga untuk dunia. Hadis Rasulullah SAW. Sikap positif terhadap lingkungan manusia, diri juga lingkungan alam. Bersikap positif berarti membaca lingkungan secara positif, membaca permasalahan secara positif, serta membaca diri sendiri secara positif. Maka kita bisa melihat triangle. Ada SQ, Spiritual Quotient atau suara hati, kemudian Emotional Quotient atau EQ, dan IQ, intelektual. Ketiganya ini adalah yang membuat pribadi-pribadi unggul. Bacalah, Tuhan mula yang Maha Pemurah yang mengajar dengan kalam. Surah Al-Alaq ayat 3 sampai dengan 4. Ciri-ciri manusia bersifat positif, mempunyai tujuan jangka panjang atau long term. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu menggunakan metode atau cara yang up to date, mental building, personal building, social building. Selalu meningkatkan bekal secara positif. Iqra, bacalah. Syarat agar manusia bisa bersikap positif adalah bersih hati. Strategi untuk bersih hati adalah: pertama, ia tahu siapa dirinya sebagai makhluk, dan yang kedua sebagai khalifah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Strategi untuk bersih hati yang kedua adalah menggali potensi diri. Tidaklah mereka melakukan perjalanan di muka bumi sehingga mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka merasa, dan mempunyai telinga yang dengan itu mereka mendengar. Sungguh bukanlah matanya yang buta, tetapi yang buta ialah hatinya yang ada dalam rongga dadanya. Quran surah 22, surah Al-Hajj ayat 46. Tentu di dalam diri kita ada hati yang menyimpan God spot, di mana potensi manusia dengan kekuatan ilahi ada dalam hati manusia. Strategi untuk bersih hati yang ketiga adalah membebaskan potensi diri dari belenggu. Dalam hati ada suara hati yang merupakan kekuatan besar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, suara hati selalu tertutup oleh 7 belenggu hitam sehingga kekuatan itu tidak muncul. Pertama, prasangka negatif, pengaruh prinsip hidup, pengaruh pengalaman, pengaruh kepentingan dan prioritas, pengaruh sudut pandang, pengaruh pembanding, dan pengaruh literatur. Ketujuh belenggu hitam ini menutupi God spot. Berikutnya adalah action atau tawab spiritual. Biarlah dirimu ditarik secara diam-diam oleh tarikan yang lebih kuat dari apa yang benar-benar engkau cintai, kata Jalaluddin Rumi. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148.
Tawab Makrokosmos. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Al-Quran Surah Al-Isra. Pengulangan bacaan yang memberikan kekuatan. Surah Al-Fatihah, surah pertama Al-Quran ini merupakan pembuka alam batin, merangkum seluruh isi Al-Quran ke dalam 7 ayatnya. Surah yang merupakan inti syari Al-Quran ini dibaca minimum 17 kali dalam sehari. Yang pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hal ini akan menimbulkan kesadaran bahwa diri kita bertindak atas nama Allah yang memiliki sifat-sifat agung, mulia dan tinggi, serta bertindak sebagai wakilnya. Kedua, segala puji bagimu wahai Tuhan semesta alam. Penyebutan pada kalimat ini secara berulang-ulang akan menimbulkan kesadaran bahwa ia bekerja dan beramalia hanya untuk mengabdi kepada Allah yang Maha Mulia, Sang Pemilik bumi dan segala isinya. Yang ketiga, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sifat-sifat ini pula yang harus dimiliki oleh orang yang membacanya. Yang keempat, wahai penguasa hari pembalasan, mengingatkan kita agar senantiasa memiliki visi jauh ke depan. Yang kelima, hanya kepada Engkaulah kami mengabdi dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Inilah pembangunan prinsip doktrin tauhid, pembebasan manusia dari penghambaan terhadap materialisme dan keduniawian. Yang keenam, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ini adalah aplikasi total dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang luhur dan agung. Yang ketujuh, jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Mengajarkan pada kita akan sikap konsistensi dan persistensi. Lalu metode apa yang dipergunakan? Metode yang dipergunakan adalah Zero Mind Process atau ZMP. Ini adalah rumus penjernihan hati. Rumus ZMP adalah 1 dibagi dengan 0 sama dengan tidak hingga. Artinya adalah jika kita ikhlas dan jernih atau kosong atau 0, maka kita akan mendekati yang maha tak terhingga, yaitu Allah. Angka berapapun jika dibagi dengan 0, maka akan mendekati angka tak terhingga. Artinya, jika kita menyerahkan segala sesuatu urusan hanya kepada Allah, maka pertolongan dari Allah adalah tak berhingga atau tak terhingga. 7 langkah ZMP atau Zero Mind Process. Yang pertama, hindari prasangka buruk, upayakan berprasangka baik kepada siapapun. Yang kedua, berprinsiplah selalu kepada Allah yang Maha Suci. Yang ketiga, bebaskan diri dari pengalaman-pengalaman yang membelenggu pikiran. Berfikirlah merdeka. Yang keempat, dengan suara hati, peganglah prinsip karena Allah. Berfikirlah melingkar sebelum menentukan kepentingan dan prioritas. Yang kelima, lihatlah semua sudut pandang secara bijaksana berdasarkan suara hati yang bersumber dari Asmaul Husna. Yang keenam, periksa pikiran kita terlebih dahulu sebelum menilai segala sesuatu. Yang ketujuh, ingatlah bahwa semua ilmu pengetahuan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu manfaat apa yang kita punyai ketika kita bersikap positif? Pertama, menjadi manusia digital. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manusia digital, manusia yang berfikir merdeka, bekerja keras, hanya Allah yang menilai. Yang kedua, tentu memperoleh hasil yang sangat luar biasa. Demikianlah yang bisa disampaikan. Selebihnya, para pemirsa sekalian,
bisa membaca bukunya langsung di Emotional Spiritual Quotient karya Ari Ginanjar, buku yang sangat bestseller. Tentu, Eda Happy Family YouTube channel hanya memberikan sedikit dari isi buku ISQ ini. Untuk selengkapnya dan lebih detailnya, silakan para pemirsa untuk membeli buku Emotional Spiritual Quotient karya Ari Ginanjar. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan di sana sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.